Shalom, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata semua. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang besar, dan kami ada sebagai anak-anak Engkau. Maka pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu menjadi berkat, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 32. Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Yesus satu pribadi yang luar biasa. Apa yang dikatakan bagi satu nubuat, apa yang dikatakan nubuat itu pasti terjadi. Jadi firman itu jadi kenyataan. Firman itu jadi kenyataan. Apa yang dibuatkan Yesus terjadi. Dan dikatakan pada hari dikatakan anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia, dan mereka akan dibunuh, membunuh dia. 3 hari kemudian itu ia dibunuh dan dia akan bangkit. Ini kepada anak manusia itu Yesus sendiri. Dia akan dibunuh. Bukan saja dibunuh, tapi disalibkan, disiksa. Yang pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia bukan pribadi yang bohong. Dia bukan pribadi yang berdusta. Apa yang dinubuatkan atau dikatakan Yesus terjadi. Maka kita pegang firman Allah. Firman Allah ia dan amin. Perkataan Yesus ia dan amin. Oh Tuhan, aku tidak tinggalkan Engkau. Ibrani 13 ayat 15. Aku sekali-sekali tidak tinggalkan Engkau. Aku sekali-sekali tidak membiarkan Engkau. Bahkan pada ayat yang ke-6, Yesus adalah penolong hidup kita. Maka pada pagi serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia. Dia pasti tolong dan menyelesaikan masalah saudara. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya saja. Dia sanggup menolong. Sebagai aku tidak sekali-kali tidak meninggalkan dan sekali-kali tidak membiarkan. Ayat 6, Tuhan ada penolong hidup kita. Ya, kita serahkan segala beban kita, persoalan kita kepada Tuhan saja. Dan hari kita berjalan, bekerja, bersekolah, kuliah, berdagang dengan satu iman yang mantap bahwa Tuhan apa dikatakan ya dan amin. Waktu nubuatan atau perkataannya ya dan amin. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak membiarkanmu. Ayat 6. Tuhan penolong hidup saudara. Amin. Tuhan akan tolong saudara. Ya, berjalanlah dengan iman hari ini bersama dengan Tuhan. Kita bisa melakukan perkara yang besar. Sudah percaya? Amin. Mari kita dengan kepala. Terima kasih buat firman. Apa yang kau katakan ya dan amin. Sekalipun saat itu engkau belum disalib, tapi kami terima dengan iman sesuatu yang pasti terjadi. Dan ayat pasal selanjutnya kami melihat bahwa engkau disalib, diseksa, dan dibunuh, dan pada hari ketiga engkau bangkit. Bahwa engkau hidup ajaib dan luar biasa.
kematian-Mu ajaib, kebangkitan-Mu ajaib. Kami menyembah pada Allah yang hidup, yang sangat mengasihi saya. Terima kasih Bapak. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu atau dua. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para Legislatif, Polri, berikan mereka dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus sekarang, mulai hari ini sampai malam yang cinta Dia katakan.